Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu memodelkan bentuk matematika pada suatu soal cerita. Di sini sudah saya siapkan ada 1, 2, 3. Ada 3 soal cerita. Dimulai dari yang ini dulu ya. Nah, di sini untuk membuat sepasang sepatu A diperlukan 3 jam pemotongan bahan dan 2 jam perakitan bahan. Untuk membuat sepasang sepatu B diperlukan 3,5 jam pemotongan bahan dan 1,5 jam perakitan bahan. Para pekerja bekerja tidak lebih dari 8 jam. Nah, jika setiap hari dibuat X pasang sepatu A dan Y pasang sepatu B, tentukan model matematika dari uraian di atas. Oke, kita tahu di sini bahwa sepasang sepatu A kita misalkan X ya. Sepasang sepatu A, di sini sepatu A yaitu kita misalkan X, sedangkan sepatu B kita misalkan Y. Oke. Nah, dalam pengerjaannya, di sini untuk membuat sepasang sepatu A diperlukan 3 jam pemotongan bahan. Nah, pemotongan bahan di sini berarti 3 jam ya. 3 jam miliknya X. Maka 3 jam pemotongan bahan yaitu untuk X ditambah kita cari yang B di sini. Yang kita perlukan untuk pemotongan bahan sepatu B yaitu 3,5 jam. Maka di sini 3,5 Y. Sekarang para pekerja bekerja tidak lebih dari 8 jam. Berarti tidak boleh lebih dari 8 jam ya. Karena tidak boleh lebih dari 8 jam, maka di sini kurang dari atau sama dengan 8. Nah, ini biar mudah bisa kita kalikan 2 ya. Kalau kita kalikan 2, maka diperoleh berapa? Menjadi 3 dikali 2 yaitu 6. 3,5 dikali 2 yaitu 7 ditambah 7Y kurang dari atau sama dengan 8 kali 2 yaitu 16. Oke. Ini bentuknya. Untuk yang pemotongan bahan. Sedangkan untuk perakitan bahan untuk sepatu A membutuhkan 2 jam. Maka di sini bisa kita tulis 2X ditambah perakitan bahan untuk sepatu B yaitu 1,5 jam 1,5 Y. Nah, sama di sini yaitu para pekerja tidak lebih dari 8 jam. Maka di sini harus kurang dari atau sama dengan 8. Karena di sini ada bentuknya masih belum bulat ya. Kita kalikan berapa? Kalikan 2 lagi. Maka menjadi 2 dikali 2 yaitu 4X. 1,5 kali 2 yaitu 3Y. 8 kali 2 kurang dari atau sama dengan 16. Oke. Kita tahu bahwa X itu kan sepatu A, jadi nggak mungkin kan negatif sepatunya, dan Y yaitu sepatu B, maka tidak akan negatif juga. Maka bisa kita simpulkan di sini X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Atau sistem pertidaksamaan linearnya bisa kita tulis menjadi ini 6X plus 7Y kurang dari atau sama dengan 16. Lalu ada itu juga 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 16. Lalu ada syarat juga yaitu X harus lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Untuk soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama. Untuk soal selanjutnya, seorang penjual buah hendak mengangkut 250 kg buah-buahan ke tokonya. Untuk itu, dia menggunakan 2 jenis gerobak, yaitu jenis 1 dengan kapasitas 15 kg dan jenis 2 dengan kapasitas 20 kg. Dengan cara demikian, dia harus
menggunakan gerobak sekurang-kurangnya 8 buah. Jadi harus paling sedikit 8 buah nanti ya. Jika gerobak 1 sebanyak X buah dan gerobak 2 sebanyak Y buah, tentukan model matematikanya. Oke, di sini ada clue-nya bahwa nomor 2, clue-nya yaitu gerobak 1 X. Gerobak 1 yaitu sebagai X, sedangkan gerobak 2 yaitu sebagai Y. Nah, itu clue-nya. Sekarang di sini seorang penjual buah hendak mengangkut 250 kg. Ya, berarti yang diangkut 250 gram ini. Untuk itu dia menggunakan 2 jenis gerobak, yaitu jenis 1 dengan kapasitas 15 kg. Berarti jenis 1 kan X, maka di sini 15X. 15X. Dan jenis 2 dengan kapasitas 20 kg. Berarti jenis 2 yaitu Y. Ditambah 20 kilogram. 20Y ya. Karena yang diangkut yaitu 250 kg, maka kan nggak boleh lebih, sebab persediaannya hanya ada 250 kg. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih, maka di sininya kurang dari atau sama dengan 250. Gitu. Ini bisa kita sederhanakan, misal dibagi sama-sama bagi 5 ya. Ini misal dibagi 5 berarti berapa? 3 dibagi 5 4 dibagi 5 50. Maka bisa kita tulis menjadi bentuk sederhana 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 50. Lanjut, dengan cara demikian dia diharuskan menggunakan gerobak sekurang-kurangnya 8 buah. Maka gerobak 1 kan tadi X ya. Gerobak 1 kita misalkan X ditambah gerobak 2 yaitu Y. Untuk menggunakan gerobak 1 dan gerobak 2, di sini sekurang-kurangnya 8 buah. Jadi paling sedikit 8 buah. Kalau paling sedikit 8 buah, berarti boleh 9, boleh 10, boleh 11 dan seterusnya. Maka tandanya lebih dari atau sama dengan 8. Ya. Soalnya paling sedikit yaitu 8 buah atau sekurang-kurangnya 8 buah. Berarti boleh banyak. Oke, kita tahu bahwa gerobak itu tidak negatif ya. Maka di sini bisa ditulis X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka bisa kita tulis seperti apa? Bentuk sistem ketidaksamaannya yaitu 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 50. Ini lalu itu yaitu X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 8. Lalu ini X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk dari model matematikanya. Nah, ini yang saya kotak ya. Tuh. Yang di atas tadi yaitu ini. Gitu. Semoga paham ya. Jadi harus sesuai, kalau di sininya kilogram maka yang diambil kilogram. Karena di sini gerobak berarti berapa gerobak? 8 buah, berarti gerobak 1 ditambah gerobak 2. Di sini X plus Y lebih dari atau sama dengan 8. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu nomor 3. Seorang pengusaha tas buatan tangan mempunyai modal uang tunai sebesar Rp6.500.000 dan 40 meter kain untuk membuat tas dan dompet. Nah, di sini ada persediaan, ada uang dan ada kain. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah dompet dan sebuah tas ini berturut-turut, yaitu dompetnya 0,5 meter, tasnya 1 meter. Oke.
Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah dompet dan sebuah tas berturut-turut adalah 75.000 dan 150.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan, bukan ding. Keuntungan bersih untuk setiap dompet dan tas yang terjual adalah, ini keuntungan ya. Keuntungan untuk membuat satu dompet yaitu 50.000 dan satu tas yaitu 125.000 apabila terjual loh ya. Nah, di sini buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika diharapkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Oke. Kita tahu si pengusaha itu akan membuat tas buatan, yaitu ada apa tadi? Ada dompet dan ada tas. Maka kita misalkan lagi ya, dompet kita misalkan X. Lalu apa tadi? Dompet dan tas. Tasnya kita misalkan Y. Nah, sekarang kita tahu bahwa bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah dompet dan sebuah tas berturut-turut 0,5 meter kain dan 1 meter kain. 0,5 meter berarti untuk membuat dompet ya. Maka dompet tadi apa? X. Maka di sini bisa kita tulis setengah X. 1/2X ditambah, kalau tasnya untuk membuat satu tas dia butuh 1 meter. Maka di sini kita tulis 1Y. 1Y berarti 1 kali Y yaitu Y ya. Nah, Y. Nah, untuk membuat itu tadi kan, untuk membuat satu dompet butuh 0,5 meter. Untuk membuat tas 1 meter berarti Y. Nah, yang di modalnya modal dari seorang pengusaha itu yaitu kainnya sebesar 40 meter. Jadi tidak boleh lebih ya, dari 40 meter ini boleh kurang, boleh lebih. Maka di sini kita tulis simbol pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan 40. Itu. Lanjut sekarang. Sedangkan ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah dompet dan sebuah tas, berarti dompetnya 75.000, maka di sini bisa kita tulis menjadi 75.000 sebagai X, yaitu untuk dompet ya, tuh dompetnya X ditambah 150.000 tuh 23 yaitu punyanya Y. Nah, kan untuk membuat dompet dan tas butuh ini tadi 6.500.000 modalnya. Maka dari modal ini kan si pengusaha itu mempunyai modal yaitu 6.500.000. Maka modalnya 6.500.000 itu boleh digunakan kurang dan tidak boleh berlebih sebab hanya punya uang segitu. Maka di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 6.500.000 rupiah gitu. Lalu kita tahu bahwa dompet dan tas pasti kan bulat ya, tidak akan negatif. Maka di sini X-nya, ini saya sederhanakan dulu ya. Sama-sama dibagi 1000, berarti 123 habis, 123 habis, 123 habis. Tinggal 75, 150 dan 6.500. Misal 75 saya bagi berapa? 5, berarti 75 bagi 5 15. 150 bagi 5 30 ya. 65 dibagi 5 13. Berarti tambah 02 1.300. Masih bisa saya bagi, berarti kalau dibagi 5 yaitu 3, bagi 5 yaitu 6, dibagi 5 2 26 ya. 26 berarti ada 0, 260. Maka bisa kita tulis menjadi, tulis di sini aja guys, menjadi 3x kan 3x 6y plus 6y kurang dari atau sama dengan 260 gitu, biar lebih mudah ya, biar enggak besar-besar. Nah, ini biar bulat saya kalikan aja, kalikan 2, maka menjadi setengah kali 2 yaitu 1 ya. Berarti di sini x ditambah y dikali 2 yaitu 2y kurang dari atau sama dengan 40 kali 2 80. Nah, berarti ada 2 pertidaksamaan.
Lalu kita tahu di sini dompet dan tas itu kan pasti positif ya, maka harus di sininya X lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka nanti ada di, misalkan dibentuk akan ada di kuadran 2. Oke, sekarang belum selesai. Di sini keuntungan bersih untuk setiap dompet dan tas yang terjual adalah 50.000 dan 125.000. Ya, ini untuk satu dompet untungnya 50.000 apabila terjual dan satu tas untungnya 125.000 apabila terjual. Maka ini kan disebut dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Maka bisa kita tulis menjadi F X, Y sama dengan 50.000 itu miliknya dompet tadi X, maka bisa kita tulis menjadi 50.000 X ditambah 125.000 Y. Nah, maka bisa kita tulis rapi ya, maka bisa menjadi ini fungsinya X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Terus yang ini sekarang 3X plus 6Y kurang dari atau sama dengan 260. Lalu X nya harus lebih dari atau sama dengan 0, Y nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini disebut dengan sistem pertidaksamaannya. Lalu fungsi objektifnya yaitu F X, Y itu sama dengan 50.000. Ini fungsi objektif, ini yang akan digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum ya. Ini tapi belum saya jelaskan. Kapan-kapan saya bikinkan video. Nah, maka bentuk dari model matematikanya yang ini gitu. Mudah kan ya? Jadi kalau uang, kalian tulis uangnya. Kalau misalkan untung ya untungnya, kalau kain ya kain ya, harus sama gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.